Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Seberapa banyak yang bersuka cita pada pagi hari, boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Sejenak mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan dan Raja kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang tulus dan kagum dan hormat akan Dia. Mari kita satu dalam doa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Engkau datang sebagai Immanuel, kesetiaan-Mu sempurna. Bahkan Kau buktikan penyertaan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, penyelamat kami yang hidup. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Melalui pujian penyembahan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan kerinduan kami. Kami mau mengasihi Engkau lebih sungguh. Kami mau menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Karena Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Sang pemilik kehidupan kami, Raja atas segalanya. Mari Roh Kudus bekerjalah lebih lagi. Kami mau menikmati lawatan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kuasa kasih-Mu yang memulihkan kami, yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, membawa pujian syukur kita ke hadirat-Nya. Haleluya. Naikkan pujian dengan segenap hatimu. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, oh Yesus. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan kami. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar.
Haleluya. Angkat tanganmu, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Kami undang jemaat bangkit kini. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. 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 Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Haleluya. Dengan sorak-sorak bagi Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Saat ini kita bergembira bersama, amin. Kita bersuka cita bersama, kita memuji Tuhan bersama, amin. Katakan haleluya. 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 Si Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian Tuhan. Kami datang bawa pujian. Oh haleluya. Memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar
besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang menyelamatkan kita. Yesus Kristus namanya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan oh nyanyikan haleluya, kemenangan. Lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Datangkan gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, amin. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Berikan tepuk tanganmu yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita naikkan pujian kita kepadanya. We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Haleluya. Terima kasih Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Haleluya. Kan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, Terima kasih Tuhan. haleluya. Gloria. Gloria. Haleluya. Haleluya. Allah kita sungguh baik, amin. Mari kita nyanyikan kebaikannya dalam setiap hidup kita. Haleluya. Amen. Mari kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Mari bersukacita, nyanyikan kebaikan Tuhan. Tiada taranya, Tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantung.
Siapa gak memiliki Allah seperti Dia? Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Biarlah setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Amin. Haleluya. Kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Yesus Tuhan. Mari dengan segenap hati bersukacita di hadapannya. Dia penyelamat kita yang hidup. Haleluya. Bersyukur, bersyukur kepadanya. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Amin. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan yang ngajak kita. Haleluya. Silakan untuk jemaat yang dikasihi. Kita telah memuji Dia. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang sangat baik, yang sangat mengasihi kita. Dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya.
Dan saatnya anak-anak Tuhan, nyatakan apa yang menjadi komitmenmu sama Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi komitmenmu sama Tuhan saat pagi hari ini. Karena keberadaan kita semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Dia mengasihi kita, tentunya juga kita harus mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini komitmen kami Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, Dia beri damai dan kesempatan di setiap musim kehidupan. Amin. Mungkin engkau alami suka duka, alami kelemahan, kekhawatiran. Percayalah, tetap setia mengasihi Tuhan, tetap setia ikut Yesus. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sama-sama berdiri, kita mau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, oh Tuhan, kami tidak mau lepaskan Engkau Tuhan. Haleluya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Robotot kalamanya siapa takkan hilang.
kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan Yesus, Yesus yang kami cinta, Yesus yang kami kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory, haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, 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 oh. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Allahku, Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mulia Kau Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan lebih sungguh katakan, dunia boleh membencimu, orang sekitar boleh membencimu, tapi Yesus tetap mengasihi engkau. Keadaan boleh berubah, kasih Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi. Mari kita cinta Dia, mari kita mengasihi Dia. Sekali Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Kau Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kami Tuhan. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tempat ini, buat lawatan-Mu bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Kami siap untuk mendengarkannya.
urapi setiap perkataan hamba-Mu. Sehingga melalui firman Allah, kami yang sakit disembuhkan. Kami yang sudah mulai lemah dibangkitkan kembali. Yang sudah mulai lemah di dalam iman dipulihkan kembali. Kami yang ragu-ragu tentang iman kami dipulihkan kembali. Kami akan pulang dengan membawa kemenangan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dulu saudara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ada di antara kita. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita semua. Pujian demi pujian menunjukkan bahwa betapa besar kasih Tuhan buat kita semua. Betapa besar kasih-Nya buat kita semua orang-orang yang berdosa. Dan kita semua ada di dalam hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lagu terakhir tadi katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Kita sudah tidak lirik-lirik kepada yang lain lagi, amin. Kita akan pandang Yesus dan pandang Yesus saja di dalam segala keadaan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Lihat Tandanya. Lihat tandanya. Nah, tanda adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Tanda itu akan menolong kita untuk menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Kepada sesuatu yang lain. Satu kali pas waktu itu ada dalam suasana menjelang Natal, jadi sangat sibuk di gereja, sangat sibuk di pastori. Ada seorang yang sakit yang minta doa. Nah, beliau ada di perawatan di rumah sakit umum. Satu-satunya pengerja yang bisa mengantar saya ke rumah sakit baru bisa mengendarai mobil. Nah, saya pikir dia sudah bisa melihat tanda-tanda. Satu saat di dekat pom bensin di jalan arah ke rumah sakit, pengerja ini bilang, "Tante mau isi BBM dulu ya." Di situ sudah ada tanda dilarang putar balik, tanda lengkung, strip. Saya bilang, saya panggil nama itu, "Jangan di sini, ini tidak boleh putar balik di sini. Tante, ini jalan untuk putar balik di sini. Itu ada tandanya, enggak, ini buat putar balik." Yang ngotot sekali mau putar balik di situ. Sementara polisi-polisi itu sudah banyak. Pas kebetulan waktu itu banyak polisi di situ. Saya katakan, lurus dulu, tak bilang begitu. Nah, setelah itu baru saya katakan, tanda itu artinya dilarang berputar di situ. Dilarang putar balik. Jawabnya, "Oh, saya baru tahu." Nah, Bapak Ibu Saudara di sini kita lihat, kalau kita hanya tahu jalan, bahaya. Tidak tahu tanda, tahunya jalan. Wah, kemana-mana pikir itu jalan. Tetapi ternyata bisa menyesatkan. Persis sama firman Tuhan. Ada jalan yang dikiranya benar, lurus, tapi ternyata membawa kepada maut. Nah, tanda sesuatu yang sangat penting. Di hari-hari Natal ini kita lihat berbicara tentang kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Berbicara tentang kelahiran Yesus ke dalam dunia. Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini sebetulnya merupakan satu tanda. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua orang-orang yang berdosa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat tanda kelahiran Tuhan Yesus. Siapa yang menerima tanda? Yang menerima tanda yang pertama kali itu adalah gembala-gembala. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa gembala-gembala ini boleh menerima tanda itu? Di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, kita akan membaca ayatnya. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-12. Sudah dapat, kita akan membacanya. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-12. Kalau kita bawa Alkitab, mari kita buka, kita baca ayat yang tertulis di dalam Alkitab kita. Lukas 2 ayat yang ke-12.
Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ini adalah tanda yang diberikan kepada gembala. Sesuatu yang luar biasa, spesial sekali gembala ini. Karena apa? Melihat gembala-gembala ini adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang paling tidak enak menurut waktu itu ya. Dikatakan pekerjaannya itu sangat hina, kotor ya. Dan orang-orang pada tidak mau punya pekerjaan gembala. Karena kadang melihat domba-domba yang berbagai macam sifatnya ya. Kadang gembala ini harus mati-matian meluruskan jalan-jalan mereka. Dan tangan mereka itu berkaitan dengan gembala kotor. Orang itu berkata, pekerjaan yang kotor, tidak mau. Nah, dan banyak tantangan, belum menghadapi pencuri, menghadapi binatang-binatang buas yang akan menerkam, ya. Jadi berusaha dengan mati-matian. Dan lagi gembala-gembala ini tidak punya komunitas dengan orang-orang yang punya profesi lain. Dengan nelayan mereka tidak bergabung, ya. Dengan dokter, tabib tidak bergabung. Karena orang tidak suka dengan pekerjaan gembala. Jadi temannya adalah sesama gembala. Mungkin bajunya juga sudah baunya sama dengan domba ya. Jadi kemana-mana, bajunya kita sama, baunya domba. Baunya enggak enak. Bajunya gembala kotor sama. Jadi udah minder satu dengan yang lain. Gembala sama gembala berteman. Ngerasa sama kotornya, ngerasa sama jijiknya. Udah itu. Enggak punya komunitas yang lain. Nah, di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9 di situ dikatakan, waktu malaikat itu datang kepada gembala-gembala yang seperti ini. Gembala yang berbulan-bulan di dalam perjalanan mencari padang rumput, mencari air buat domba-dombanya. Jauh dari keluarga, jauh dari komunitas yang lain. Tetapi malaikat Tuhan datang kepada gembala-gembala. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan malaikat itu memberitakan kabar yang sangat baik. Kabarnya adalah kabar sukacita. Tetapi saat malaikat itu datang kepada gembala-gembala ini, apa yang terjadi? Di situ dikatakan gembala-gembala itu sangat ketakutan. Saat malaikat itu ada di antara gembala-gembala, itu seperti hadirat Tuhan. Bayangkan itu hadirat Allah. Dan wajar kalau gembala-gembala itu ketakutan. Karena apa? Dengan berbulan-bulan gembala-gembala ini melakukan perjalanan. Mencari padang rumput, mencari air. Tangan mereka kotor. Seolah ahli Taurat orang Farisi itu kalau mau memperkatakan gembala-gembala, ini orang yang jijik ini. Tangannya kotor. Mau makan, tangannya masih kotor. Sesuatu yang melanggar Taurat. Tidak sama seperti orang Farisi yang cuci tangan dulu, yang bisa cuci tangan dulu. Tidak sama seperti ahli Taurat orang Farisi yang melakukan sabat setiap kali. Ini gembala ini bolong-bolong sabatnya. Tidak datang. Kalau ketemu saya mungkin ditanya ya, Pak Gembala sudah 3 bulan tidak datang ke gereja. Mungkin seperti itu. Nah, Bapak Ibu seringkali kata bilang, tante kok tahu aku berapa minggu tidak datang ya. Ini gembala-gembala dihitung sama ahli Taurat orang Farisi. Berapa minggu tidak datang, tidak ibadah, tidak sabat. Jadi gembala-gembala ini di mata ahli Taurat orang Farisi udah orang-orang yang tidak melakukan Taurat. Jadi wajar saat malaikat itu datang mereka rasa ketakutan. Aduh. Hadirat Tuhan, ada malaikat, ketakutan. Karena apa? Kita lihat sebelumnya di masa-masa seperti itu, Sakaria menjadi bisu. Karena apa? Karena tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada berita dari Tuhan. Tidak percaya kepada berita yang dibawa malaikat bahwa Elisabeth, istrinya yang mandul itu akan mempunyai anak. Ketidakpercayaan itu membuat Sakaria menjadi bisu sampai anaknya itu lahir. Jadi hadirat Tuhan itu kita lihat. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ kita bisa lihat bahwa ada
pernyataan. Di situ hadirat Tuhan bisa membawa kita kepada satu perasaan. Mengingatkan, oh aku ini orang yang berdosa. Aku ini orang yang paling jahat. Aku ini orang yang paling berdosa. Di hadirat Tuhan, kita bisa menyadari betapa tidak layaknya kita. Sama seperti gembala-gembala itu, merasa sangat-sangat tidak layak. Ada malaikat yang datang, ketakutan luar biasa. Dan jangan sampai kalau ada hadirat Tuhan di sini, ngerasa hati kita merasakan, kamu ini perlu minta ampun. Tapi kita kebal aja, biarin itu udah biasa, aku udah berbulan-bulan seperti ini. Enggak apa-apa, sudah biasa aku seperti itu. Oh, gembala-gembala aja peka, takut. Hadirat Tuhan itu sungguh sangat akan membawa kita kepada pengenalan-pengenalannya. Bersyukurlah kalau kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Bersyukurlah kalau di dalam hidup kita, di ibadah kita itu kita bisa melihat, bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena itu yang akan menuntun kita, akan membawa kita kepada satu tanda, tunjukkan tanda. Tanda gembala-gembala itu apa? Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Bagi gembala kelahiran seorang bayi tentunya sesuatu yang wajar. Mungkin mereka sudah punya anak, mungkin mungkin beberapa di antara gembala-gembala sudah punya anak, tahu istrinya pernah melahirkan. Tahu tetangganya punya anak, pernah lihat bayi yang digendong? Tetapi pesan malaikat itu, kamu akan melihat bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Inilah tandanya bagimu. Inilah tandanya bagimu. Bayi yang terbungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Tanda apa ini? Bayi yang terbungkus dengan lampin dan terbaring di palungan, satu-satunya bayi yang berbeda dengan bayi-bayi yang lain. Karena apa? Karena kelahirannya dari Roh Kudus. Karena bayi yang lahir di palungan, yang lahir di Bethlehem, di kandang domba, dan terbaring di palungan, yang terbungkus dengan kain lampin, satu-satunya bayi yang lahir dari Roh Kudus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Allah yang terbentuk di dalam kehidupan, di dalam tubuh manusia. Bayi yang adalah Allah sendiri, Allah 100%. Tetapi dia manusia 100%. Allah yang 100% adalah Allah yang kekal. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha tahu. Allah yang maha kudus. Allah yang maha hadir. Dia maha kudus, tetapi mau datang untuk gembala-gembala yang merasa aku ini tidak layak. Karena apa? Karena Allah yang 100% adalah juga manusia 100%. Manusia bayi Yesus dan manusia yang menjadi Yesus yang dewasa, yang berjalan mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Yesus yang melakukan mujizat, Yesus yang mengampuni. Tanda ini yang akan menuntun kepada maksud yang bayi Yesus. Yesus yang akan menjadi dewasa. Yesus yang menyelamatkan, menunjuk kepada sesuatu yang lain. Dan apa reaksi dari gembala-gembala? Melihat hadirat Tuhan, melihat tanda itu. Reaksi dari gembala-gembala adalah dikatakan, mari kita cepat-cepat melihat. Mari kita cepat-cepat melihat. Luar biasa. Satu reaksi, satu tanggapan, cepat-cepat melihat.
Ini gembala-gembala yang sederhana, yang dipinggirkan, yang diremehkan, yang tidak punya komunitas lain, yang hidupnya hanya bergerombol dengan sesama, yang merasakan, oh kita ini kotor pekerjaan kita ini hina, kita tidak bisa dipandang luar biasa sama orang lain. Tetapi kita lihat berkat Tuhan datang atas gembala-gembala ini. Mereka mempunyai kesempatan melihat tanda yang luar biasa. Dan tanda hadirat Tuhan itu membuat ketakutan itu menjadi satu sukacita yang luar biasa. Gembala-gembala yang tadinya merenungi nasib mereka, merenungkan pekerjaan mereka, saat itu, malam itu menjadi satu sukacita yang luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan cerianya mereka itu kayak apa. Tertawanya mereka itu kayak apa. Ceria sekali. Dan dikatakan bukan hanya kesukaan bagi gembala-gembala itu, tetapi ini kesukaan bagi seluruh bangsa. Sebetulnya tawaran yang diberikan kepada gembala-gembala bukan tawaran pertama kali, bukan perkataan pertama kali disampaikan kepada gembala. Di masa-masa sebelumnya, kira-kira 400 tahun lebih, ada seorang raja yang jahat. Dia adalah Raja Ahaz. Raja yang sangat-sangat jahat. Dan Raja Ahaz yang jahat ini di dalam keadaan takut dengan musuh mereka yang sebetulnya itu kecil. Aram dan Manasye, dua suku yang sangat kecil. Tetapi mereka mengancam Raja Ahaz. Di dalam ketakutannya yang sangat-sangat itu, Allah menyuruh Yesaya datang kepada Ahaz. Katakan, aku tahu ketakutan. Aku tahu kegelisahanmu. Aku punya cara, aku mau mengatasi. Percayalah kepadaku, aku akan menyertai. Aku akan menjadi Immanuel, menyertai. Jangan kecut, jangan tawar hati, katakan itu. Tetapi apakah Ahaz mendengar? Apakah Ahaz menerima? Ahaz yang ketakutan, Ahaz yang bakal gagal, dia menolak tawaran Allah ini. Berbeda sekali dengan gembala-gembala yang merespon dengan baik. Mari kita cepat melihat tandanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat kesukaan gembala-gembala itu menjadi kesukaan bagi seluruh bangsa. Tanda yang diberikan kepada gembala-gembala bukan dinikmati oleh gembala itu, tetapi menjadi bagi seluruh bangsa. Kita lihat tanda yang kedua ada diberikan, tanda yang kedua orang yang menerima tanda adalah Simon. Kita lihat Simon di dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Kita melihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Yang mendapat tanda pertama orang-orang yang hina, orang yang tidak dianggap, orang yang lemah, orang yang pekerjaannya kotor, orang yang merasa aku ini orang yang paling hina. Sekarang kita lihat kepada siapa Tuhan itu datang. Kepada Simon, seorang nelayan. Dia nelayan yang profesional, ahli. Tetapi kita lihat, pagi itu, Simon tidak berpenghasilan. Seorang yang ahli, orang yang biasa mendapatkan ikan yang banyak, seorang yang sangat-sangat mahir. Tetapi pagi hari itu, Simon menjadi seorang yang gagal.
tidak ada penghasilan. Dan kalau Tuhan memberi contoh tentang seorang yang namanya Simon, bahkan 2 perahu tadi dikatakan 0, tidak ada hasil. Sementara itu di darat itu orang berkerumun banyak sedang mendengarkan Yesus berbicara, sedang mendengarkan Yesus berkhotbah. Tapi ini seorang nelayan, Simon, Yohanes. Mereka orang-orang yang biasa punya penghasilan besar. Pagi hari itu dia harus menghadapi satu kenyataan, tidak ada penghasilan. Saudara bisa bayangkan perasaan mereka seperti apa? Mungkin ini Simon, Yohanes sudah lirak-lirik lihat, perahu yang sana udah berkakap. Oh yang sana jaringnya penuh. Oh yang sana itu luar biasa tuh ikannya besar-besar. Yang satu mungkin berteriak, aku mau bikin ini, aku mau begini, aku mau begini. Pagi hari ini aku, wah luar biasa ini. Pasti istriku senang sekali ini. Mungkin orang banyak sedang melihat Simon sama Yohanes yang sedang mencuci jala itu. Dengan lunglai, malu, capek, pikirannya panik. Mungkin di dalam rumah sedang banyak kebutuhan. Mungkin di dalam rumah sedang banyak sekali yang harus dikerjakan. Tapi pagi hari itu tidak ada penghasilan. Sebagai seorang pria, seorang yang menjadi tulang punggung, seorang yang harus bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga, anak-anak, masa depan, pekerjaannya. Oh, tidak ada penghasilan itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Apa yang ada di dalam benak mereka menghadapi perahu yang kosong? Semalaman mereka bekerja tanpa hasil. Mau pinjam ikan tetangga supaya istri ngerasa, ya Pak, enggak apa-apa, memang sekarang dapatnya sedikit, ya sudah. Mau pinjam, rasanya oh bukan, aku enggak mungkin ini pinjam ikan teman. Tapi kita lihat, ada Yesus di situ. Di tengah-tengah perasaan mereka yang galau. Di tengah-tengah perasaan mereka yang sangat-sangat sedih. Mereka udah jadi orang yang paling minder. Aku ini biasa dapat banyak, sekarang 0. Sekarang tidak ada apa-apa. Yesus ada di situ. Yesus ada di situ. Yesus tahu persis. Yesus tahu persis. Tanpa Simon berbicara, tanpa Simon itu mengadu kepada Yesus, Yesus tahu ada seorang yang sedang perlu ditolong. Saat-saat ini banyak masalah yang dihadapi keluarga-keluarga. Mereka orang-orang yang menjadi stres karena keadaan ekonomi saat ini. Pekerjaan susah, di PHK, modal kerja habis, penipuan, udah kerja sungguh-sungguh berat, ditipu sana sini. Sampai tidak ada apa-apa, terbelit hutang, bingung mau ngatasinya gimana. Seminggu, sebulan, setahun utang tidak beres-beres, malah bertambah besar, kacau. Akhirnya apa? Stres yang tidak tertolong. Mereka yang hidup dalam tekanan-tekanan yang depresi. Ambil jalan lain, jalan pintas. Tidak sedikit orang yang ambil jalan. Kita lihat berita-berita hari-hari ini. Bapak membunuh anak-anaknya, kemudian dia sendiri berusaha membunuh diri. Karena stres yang tidak teratasi.
karena terus tinggal dalam depresi. Kehadiran Yesus saat Simon itu nol, nihil, tidak punya penghasilan, saat habis semua itu, Yesus ada di situ. Satu bukti bahwa stres, depresi itu harus diatasi. Benar, Bapak? Tuhan mau atasi kesusahan kita. Segala kesusahan kita itu harus diatasi. Dan jalannya adalah Yesus sendiri. Yesus hadir di situ. Yesus hanya berkata, tolakkan ke tempat yang lebih dalam. Berapa lama Yesus ada di perahu itu? Berapa lama Yesus mengajar orang banyak itu? Tetapi kita lihat, sama seperti malaikat datang kepada gembala-gembala, ada hadirat Tuhan. Ada sesuatu yang mengubah ketakutan menjadi sukacita. Di kapal itu ada sesuatu yang ajaib. Simon, seorang yang biasa bekerja, seorang pria yang biasanya mengandalkan kekuatannya. Dan biasanya pria itu gengsinya kuat, gengsinya besar. Kalau ada orang nuturin biasanya ngelihat siapa sih yang ngomong itu. Ini yang ngomong sekarang Yesus yang dianggap itu yang menurut orang banyak. Biasanya orang berkata apa? Ini yang anaknya Yusuf tukang kayu. Tahu apa sih Yesus tentang laut? Tentang ikan-ikan? Tentang menjala? Tentang mencari ikan? Tahu apa? Tetapi di perahu itu gengsinya Petrus benar-benar patah. Tanda itu ada di depan Petrus. Tanda itu ada di depan Petrus. Sekarang bagaimana cara membaca tanda itu? Apakah Petrus membaca tanda itu seperti pengerja tadi yang mengatakan ini jalan? Anugerah Tuhan buat Simon Petrus saat itu. Simon membaca apa? Simon membaca tanda itu sebagai apa? Aku belum pernah menjumpai ini. Ini tanda yang baru bagiku. Simon membaca tanda itu sebagai karena engkau yang mengatakannya, karena engkau yang berkata, maka kulakukan juga. Karena engkau yang berkata, maka kulakukan juga. Tanda di depan Simon itu terbaca sesuatu yang sangat jelas. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan. Dan saat itu Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu di tempat yang lebih dalam. Bertolak ke tempat yang dalam. Tebarkan. Dan Simon membaca, karena engkau yang berkata, maka kulakukan. Kalau saat ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang seperti Simon, tidak ada tangkapan, tidak ada apa-apa, tidak memperoleh hasil, dan melihat tanda itu di depan saudara, apa yang akan saudara katakan? Percayakah sama seperti Simon? Bapak Ibu percaya? Percaya tidak ada yang mustahil? Siapa percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan membuat jala penuh. Tuhan akan membuat tangkapan yang besar. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar. Karena Tuhan yang berkata, maka kulakukan. Yang ketiga yang kita lihat. Kalau tadi pertama kita lihat adalah orang-orang yang hina, orang yang lemah. Orang yang tidak dipandang masyarakat. Orang yang dianggap menjijikkan. Melihat tanda. Simon orang gagal melihat tanda dan dia patahkan gengsinya. Dan diberkati dengan kenyataan ikan yang banyak. Sampai panggil orang lain untuk menerima ikan-ikan itu. Sekarang kita lihat. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa tanda ini menjadi kesukaan bagi seluruh bangsa. Tanda itu melepaskan segala kesusahan, melepaskan segala problema. Kesusahan, problema dalam rumah tangga pun harus diatasi.
Saya ambil contoh yang gampang, yang sering terlihat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Kalau tadi gembala-gembala pria ya, kita lihat pria yang hina, pria yang pekerjaannya rendah, kemudian kita lihat Simon gagah, tapi patahkan gengsinya. Sekarang kita lihat wanita. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, di situ ada kisah tentang seorang wanita. Wanita ini adalah menunjukkan bahwa pihak yang tidak bisa membela diri. Pihak yang harus cuma bisa mengalah. Mendengarkan, ya. Tidak punya hak untuk membela diri. Tidak punya hak berbicara. Berbeda sama sekarang ya. Sekarang ini dikit-dikit, kalau emak-emak wis maju lah semua kalah, katanya seperti itu. Ini di Alkitab wanita, mau emak, mau ibu muda, mau anak-anak, wanita cuma bisa dengar. Ini wanita Samaria seperti itu. Nah, kita lihat wanita ini bayangan yang pihak yang lemah. Dan apa yang dialami adalah masalah-masalah keluarga. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang keempat ini, wanita ini mempunyai masalah di dalam kehidupan rumah tangganya. Sudah ada 5 pria yang hidup dengan dia. Dan bahkan sedang hidup dengan pria yang ke-6. Kenapa wanita ini bisa sampai kepada masalah seperti ini? Mungkin karena dia wanita yang mandul sehingga diceraikan oleh pria pertama. Mungkin wanita ini melakukan perbuatan yang tidak baik, selingkuh sehingga diceraikan oleh pria yang lain. Mungkin wanita ini punya tabiat yang tidak baik sehingga ditinggalkan. Atau mungkin karena memang pria-pria yang pernah hidup dengan dia itu pria yang cuma besar janjinya tetapi nol kenyataannya. Janjinya setia tetapi ternyata digombali, diselingkuhi. Kita tidak tahu. Ataukah menjadi korban. Mungkin masa mudanya, masa masih cantik-cantiknya, sudah kena penipuan seorang pria, menjadi pihak yang dirugikan, katakanlah korban pemerkosaan, sehingga pikirannya kacau. Timbang gini ya, tidak ada kerjaan, ya mau apa lagi? Kok nanggung, cuma dikenal wes wanita sing jatuh, ya udah buat profesi sekali. Enggak tahu. Tetapi kita lihat di dalam dunia kenyataan banyak kan seperti ini. Hal yang seperti ini pun bukan untuk omongan. Tetapi kita lihat saat ada hal-hal yang seperti ini, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada. Untuk apa? Untuk mengatasi. Sama seperti pekerjaan tadi bagi Simon yang nol bisa mendatangkan stres. Orang-orang seperti ini pun juga bisa menjadi stres. Banyak wanita-wanita yang stres. Banyak wanita-wanita yang menjadi korban seperti yang korban pemerkosaan. Ada yang sampai bunuh diri, terjun, pakai silet, pakai obat, karena merasa gagal dalam hidupnya. Yesus berkata, harus diatasi. Segala sesuatu harus diatasi. Zaman sekarang menunjukkan zaman yang sudah moralnya itu rusak.
Kalau kita lihat berita-berita seorang kakek memperkosa cucunya sendiri. Seorang bapak memperkosa anak kandungnya. Moral-moral yang rusak. Yesus berkata, walau itu terjadi tapi kita harus selamatkan itu. Banyak korban pelecehan yang terus tinggal di dalam kegelapan harus ditolong. Ini dikatakan di dalam Yohanes pasal yang keempat. Kita lihat di dalam ayat yang keempat. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Kita lihat di sini. Yesus sudah mengerti kenapa Yesus jalan di Samaria, mengelilingi Samaria, melintasi Samaria, dan sampai ke Sikar, sampai di sumur itu tengah hari, keletihan. Karena Yesus Allah yang Maha Tahu. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu ada seseorang yang perlu ditolong. Ada seseorang yang seperti sedang kehausan itu. Seperti Yesus merasakan haus letih dalam perjalanan. Ada seorang yang haus letih dalam perjalanan hidupnya. Orang yang hidup seperti tadi, katakan wanita Samaria, hidup dalam dunia gelap. Bukan kayaknya aja tertawa-tertawa. Kayaknya aja tampilnya solek, bagus, cantik, wangi. Bedaknya bagus, modelnya seperti ini. Tapi kita lihat, hati itu tidak bisa nipu. Berontak nih dari hati. Ingin lepas, ingin kebebasan, ingin hidup nyaman seperti yang lain. Wanita Samaria yang haus itu sampai ke sumur. Kenapa wanita itu datang? Karena siang-siang hari untuk menghindari orang lain. Di Samaria itu gersang, panas sekali. Sementara dia butuh air. Dia harus mengambil air menimba dari sumur. Menempuh perjalanan yang jauh. Biasanya orang akan cari air itu kalau tidak pagi sore. Tapi ini wanita berani datang siang. Menghindari orang banyak. Demi menghindari dilihat orang. Karena setiap kali ketemu orang, pasti orang akan jadi buah bibir. Nangis nelongso tuh hatinya. Dia berkata, kamu tidak ngerti kenapa aku bisa sampai seperti ini. Aku pun ingin hidup seperti engkau. Dia mau curhat sama siapa? Mau dekat orang sudah mencibir dulu. Yesus ada di sana. Yesus yang melintasi Samaria. Yesus yang berjalan di panas itu. Yesus yang membuat perjalanan mencari. Sama seperti dikatakan di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Anak manusia, bayi yang terbungkus dengan lampin, yang terbaring di palungan, yang saat itu jalan di Samaria. Mencari untuk menyelamatkan seorang yang berdosa. Mencari wanita yang berdosa. Mencari yang menyelamatkan seorang yang letih karena dosa. Yesus sudah duduk dulu di pinggir sumur. Wanita terkejut. Sama seperti tanda tadi. Sudah ada tanda di sini. Ngomong-ngomong dengan Yesus. Ibaratnya begini, kamu tahu enggak aku ini tanda apa? Wanita Samaria itu cuma ngelihatnya,
Kamu orang Yahudi yang tidak suka sama orang Samaria. Yesus sabar. Yesus penuh kasih. Yesus berkata, engkau perlu kasih karunia. Kalau engkau tahu kasih karunia, kalau engkau tahu siapa yang berbicara kepada engkau, engkau akan tahu tanda apa ini. Oh, luar biasa kasih karunia Allah itu. Kasih karunia Allah itu membuat wanita Samaria ini yang tadinya salah baca, cuma berkata engkau seorang Yahudi, sama seperti orang lain berkata anak tukang kayu. Tapi kasih karunia itu mencelikkan mata dari wanita Samaria ini. Sama seperti Saulus saat dia jahat-jahatnya mau membunuh orang-orang Kristen, orang-orang percaya sama Tuhan. Saulus di tengah jalan ditangkap oleh Tuhan. Dan saat berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Saulus berkata, siapa kau? Kasih karunia itu mencelikkan. Akulah yang engkau aniaya itu. Oh, dari situ Saulus bertobat. Kasih karunia menjamah wanita Samaria ini. Sementara bercakap dekat dengan Yesus, hadirat Allah mengubahkan cara membaca wanita ini. Yang tadinya berkata engkau seorang Yahudi. Saat itu apa yang dikatakan oleh wanita Samaria, kita baca dalam ayat yang ke-25 sampai 26 dari Yohanes pasal yang keempat, 25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Luar biasa, wanita yang dihindari, yang dibuang masyarakat, wanita yang punya nama tidak baik, wanita yang disingkirkan, wanita yang tidak di mana-mana tidak terima, ditolak. Tetapi kita bisa lihat di sini ada Yesus yang mau menerima, ada Yesus yang mengasihi, ada Yesus yang berkata, aku menyelamatkan. Aku mengubahkan. Dan kita lihat anugerah Tuhan itu mengubahkan. Luar biasa apa berkatnya bagi wanita ini. Dia mengalami satu perubahan yang sangat besar. Namanya yang buruk diubahkan. Dia menjadi pribadi yang benar-benar luar biasa. Moralnya yang sakit, tanda petik, diubahkan, disembuhkan. Rohaninya disehatkan. Pelayanannya mengharumkan. Karena moralnya disembuhkan, rohaninya sehat, maka pelayanannya harum di hadapan Tuhan. Banyak kali pelayanan-pelayanan menjadi sesuatu yang melelahkan, letih, karena rohaninya tidak sehat. Kita mau hadirat Tuhan itu menyehatkan rohani kita. Rohani kita disehatkan, disembuhkan, dan pelayanan-pelayanan kita menjadi pelayanan yang mengharumkan nama Tuhan. Satu lagi, wanita yang dipulihkan oleh Tuhan. Wanita yang mendapatkan tanda dari Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8, di situ ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. 12 tahun bukan waktu yang singkat. Penyakit ini berat. Dan dari sakitnya ini dia dianggap najis. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan dia menjadi najis. Baik itu barang, terlebih orang.
Dengan keadaan seperti ini maka dapat dibilang dia apa-apa dikerjakan sendiri. Sendiri dalam kesusahannya, sendiri dalam penderitaannya, sendiri di dalam mengatasi persoalannya, sendiri. Dan 12 tahun tentunya membawa tubuh itu semakin lemah. Harta sudah habis, tubuh menjadi semakin lemah. Ini kondisinya. Tapi kita lihat, Tuhan itu luar biasa. Wanita ini di dalam keadaan yang apa-apa itu sendiri. Sakit yang 12 tahun. Saya dapat katakan wanita ini seorang wanita yang bertahan di dalam penderitaannya. Di dalam Injil Markus yang pasal ke-5 ayat yang ke-27, menunjukkan satu usaha yang sangat besar dari wanita ini. Dia dikatakan ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau saya lihat seorang yang menderita 12 tahun di dalam keadaan seperti itu, kebanyakan akan lebih pasrah. Dulunya bisa duduk, sekarang didudukkan. Tapi siapa mau mendudukkan? Najis nanti. Keadaan seperti ini, pasrah dengan keadaan. Tetapi di dalam tubuh yang lemah, di dalam keterbatasan, di dalam sedikit yang bisa dia lakukan, memilih mencari sesuatu yang paling berharga. Cari tentang Yesus, cari berita tentang Yesus. Cari berita tentang Yesus. Dan tentang Yesus itu membuat dia memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Baru mencari tentang Yesus membuatnya memperoleh kekuatan yang luar biasa. Tidak pilih diam di dalam kelemahan, tetapi berusaha mencari tentang Yesus. Dan saat dengan kekuatan yang ada itu, dia sama seperti gembala merespon anugerah Tuhan. Cepat-cepat cari. Ini wanita dengan kekuatan yang ada. Mendengar Yesus ada. Mendengar Yesus ada di kerumunan itu. Dia membangkitkan segala kekuatannya yang ada. Dan berusaha menghampiri Yesus. Di situ dia lihat ini ada tanda, ini ada tanda akan menunjukkan sesuatu kepadaku. Ini tanda menunjukkan sesuatu kepadaku. Dan kita lihat orang yang paling lemah, orang yang sangat dianggap najis itu, melihat tanda ada di kerumunan orang banyak itu. Dia membaca tanda itu dengan tepat. Membaca tanda itu dengan tepat. Membaca tanda itu dengan tepat. Dan tanda itu dibaca apa? Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Tanda itu dibaca dengan luar biasa. Asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Yesus, tanda ajaib itu. Ada bagi gembala-gembala, seorang bayi terbaring di dalam palungan terbungkus kain lampin. Tanda bagi Simon yang gagal. Aku akan menebarkan jala juga karena engkau yang menyuruh, karena engkau yang berkata. Tanda bagi wanita Samaria yang sudah bosan dengan cara hidup yang lama, dengan cara hidup yang kotor. Rasa bosan dan pingin pulih. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan keadaannya. Karena dipulihkan, karena moralnya disembuhkan. Perkataannya menjadi kesaksian bagi orang banyak. Dia yang tidak pernah punya komunitas, dia yang tidak pernah disukai orang. Tetapi melalui kehidupan yang disembuhkan, perkataannya didengar banyak orang. Menjadi kesaksian banyak orang. Wanita yang terbaring lemah, wanita yang di dalam kelemahan tubuhnya 12 tahun, setia, sabar, bertahan
bertahan dalam penderitaannya, tetapi berusaha mencari kekuatan dari Tuhan. Dan diselamatkan, diubahkan oleh Tuhan karena membaca tanda itu dengan benar. Asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita ini tertekan dengan penderitaan. Apakah kita menjadi orang-orang yang sudah bertahan dan berusaha mencari berita tentang Yesus? Apakah kita menjadi orang yang bertahan dan terus cari info firman Tuhan? Rajin baca Alkitab kita, rajin cari firman, supaya ada kekuatan yang baru, dan dengan kekuatan yang baru memberi semangat bagi kita untuk mencari tanda, menyelamatkan kita, mengubahkan hidup kita. Banyak contoh-contoh firman Tuhan. Yesus ada dalam hidupmu. Yesus ada di dalam masalah. Asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan saudara saat ini, pagi hari ini, sudah bosan dengan keadaan yang menjemukan waktu-waktu lalu, Yesus sanggup mengatasi, Yesus sanggup mengubahkan. Jangan kita menipu diri kita sendiri, jangan kita menipu keadaan kita sendiri yang sebetulnya sudah kita sendiri muak, kita sendiri bosan. Perlu sesuatu yang baru, atasi bersama dengan Yesus. Bukankah hari Natal hari kelahiran Yesus di bumi ini, hari kelahiran Yesus di hati ini, hari kelahiran Yesus dalam hidup ini, hari kelahiran Yesus yang mengubahkan hidup ini, hari kelahiran tanda yang menunjukkan kepada sesuatu yang baru. Yesus ada, Yesus ada, Yesus ada. Yesus sangat tahu dalam persoalan hidup kita. Yesus tahu hidupmu. Bapak Ibu Saudara, rasakan Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Siapa dikasihi Tuhan? Puji Tuhan. Tidak pernah ada satu orang pun yang dianggap orang paling hina dan dianggap tidak layak mendapat kasih. Tuhan ingin peluk kita semua. Tuhan ingin anugerahnya terasa sampai ke batin kita, sampai ke dalam roh kita. Kalau kita berbicara tentang Yesus, firman, itu benar-benar pribadi yang ada. Allah 100%. Dia manusia 100%. Allah yang menjadi manusia, yang sudah terbaring di palungan, yang menjadi dewasa, yang menderita di kayu salib, yang sengsara. Dia yang disalibkan, mati dan bangkit kembali. Dia yang datang kepada murid-muridnya yang sedang mengalami ketakutan. Di dalam ruangan yang tertutup, tetapi Allah tiba-tiba hadir di antara mereka. Murid-murid sedang bingung, khawatir dengan masa depan mereka. Karena Yesus, guru mereka, sudah disalibkan, sudah mati. Tidak ada harapan. Tapi saat itu, Yesus datang untuk mereka. Yesus hadir dalam hidup kita. Satu saat, saya melakukan perjalanan besuk dengan 2 orang pengerja waktu itu. Sebetulnya tempat ini tempat yang berbahaya. Tetapi saya tidak menyadari sebelumnya. Karena jemaat yang saya kunjungi ada jemaat yang baru. Di samping rumah dari jemaat yang saya kunjungi ini, ada satu lorong kecil, hanya cukup 1 badan,
di situ berbatu-batu. Saya lihat seorang buta dengan tongkatnya sampai di depan pintu. Dan kalau ngelihat cara jalannya sesuatu yang, orang buta kok jalannya seperti ini. Sempat orang buta jalannya seperti ini. Dan di depan pintu itu saya tanyakan, Pak, namanya siapa? Sebut namanya. Rumahnya mana, Pak? Di sini, dia tunjuk rumah. Sudah makan, Pak? Belum. Biasanya yang kasih makan ini orang yang sewa rumah saya kasih makan saya. Oh ya, sebentar Pak, saya suruh cari makan ini. Saya waktu itu dengan Sri, saya bilang, Sri beli ke makan Sri. Dan saya sudah jalan di daerah itu, tidak ada orang tuh jual nasi. Datang seorang ibu dari lorong sebelah. Sini Bu, saya belikan. Enggak, biar enggak, Ibu enggak tahu, saya belikan. Enggak masuk akal, dalam hitungan waktu yang sangat singkat, ibu itu datang bawa makanan itu. Saya cuma tanya, Ibu di mana? Di sini, di gang sebelah. Saya ngomong sama bapak yang buta itu, Pak, ini berkat Tuhan, Pak. Kalau kita terima berkat Tuhan, kita ngucap syukur sama Tuhan. Ya. Tuhannya saya namanya Yesus. Berdoa ya Pak ya, Bapak ngikuti saya. Saya ajak berdoa. Suapan pertama itu saya suapin. Kemudian Sri tak suruh neruskan. Saya suruh neruskan. Sri terus ke Sri. Kemudian saya berbicara dengan ibu yang memang saya mau kunjungi. Tengah saya berbicara dengan ibu yang saya kunjungi, tiba-tiba seorang anaknya itu seorang pemabuk. Rumah itu baunya ndak karuan, bau alkohol, sangat memusingkan. Ini seorang pengerja pria, ini orangnya bersihan. Ngelihat seperti itu ndak bisa masuk, awalnya dia tunggu di depan. Tapi karena ngelihat saya di dalam, kemudian orang itu bilang, Kayak bisa nyembuh kayak aku. Bisa. Kemudian dia pegang tangan saya dan tidak ada kursi di situ. Kursi cuma satu didudukin oleh ibu itu. Saya ditarik begini. Mau tidak mau saya ke bawah. Barulah pengerja pria ini datang. Dan akhirnya kami bertiga berdoa di situ. Lama sekali kami berdoa. Setiap kali saya ajak pria itu untuk berkata panggil Yesus. Nggak isa dengan bahasa Jawa. Nggak iso. Kami ulang, berdoa lagi. Setiap kata dia ngikuti mau, tetapi menyebut nama Yesus sangat sulit. Begitu bisa berkata Yesus, maka langsung lemah. Dan waktu amin, apa yang terjadi? Rumah yang dari anyam bambu, anyaman bambu itu, di situ puluhan orang itu nonton saya. Si A kayak disembayang, dia bilang begitu. Kami pulang, kami hanya berkata, Tuhan terima kasih. Tempat yang berbahaya bagi saya, tapi Tuhan hadir. Besoknya kami ke rumah itu lagi. Saya tanya, bapak tua itu, saya ketuk pintunya mau ketemu bapak tua itu. Pak, orang lain yang datang, saya sebut nama bapak itu. Tidak ada, ini rumah saya. Loh, bapak ini katanya yang punya rumah. Saya bilang, ibu yang kontrak. Enggak, ini rumah saya. Dia sebut, enggak, ini memang rumah saya. Ternyata bapak tua itu tidak ada. Terus saya mau cari ibu yang tadi belikan nasi. Kok rumah ibu ini tidak ada. Ternyata baik bapak maupun ibu itu tidak ada di situ. Saya cerita, jadi berkat buat saya. Ini menjadi pengalaman buat anak saya, Gary, dalam perjalanan. Satu saat
hari Minggu Gary harus bekerja sampai jam 12 malam. Nah, besok pagi jam 3 harus bangun untuk ke bandara di Surabaya dan perjalanan ke Jakarta. Di bandara jam 3:30 itu sudah nyampe. Minggu itu kami berdoa. Tuhan, kami serahkan semua perjalanan Gary, segala sesuatu urusan Tuhan pimpin, Tuhan buka jalan dan dibuat semuanya itu menjadi mudah, pesawat tidak terlambat dan semuanya. 3:30 Gary sudah sampai di bandara, kemudian dia ngelihat, oh kok masih ada waktu. Dia mau pergi ke ATM. Datanglah seorang bapak, ngomong, mau kemana? Jam segini kok enggak boarding? Oh iya, terus dia pikir, oh mau boarding. Mau ke ATM cuma sebentar. Terus dia pikir, nanti ambil di Jakarta aja. Terus baru noleh gini. Ternyata bapak itu sudah tidak ada. Seringkali Tuhan menolong kita dalam keadaan-keadaan seperti itu. Dia maha hadir, dia maha tahu. Dia Allah 100%. Dia Allah yang sudah menjadi manusia yang mengalami penderitaan kita. Percayalah kepada Yesus selama-lamanya. Sekali Yesus tetap, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus yang mana? Yesus yang sudah terbaring di palungan. Yesus yang sudah menjadi dewasa, yang sudah berbicara kepada Simon, yang membuat tangkapan yang besar buat Simon yang gagal dalam pekerjaan. Yang sudah memulihkan wanita yang mengalami sakit, penderitaan, kesusahan yang dalam. Yang sudah menolong wanita yang lemah. Saat ini dekat dengan saudara. Saat ini dekat dengan saudara. Menjadi tanda. Karena dia lahir, dia ada di bumi, dia jadi tanda buat saudara semua. Saudara mau baca apa tanda itu? Saudara mau baca apa tentang Yesus pagi hari ini? Tentu satu dengan yang lain berbeda. Tapi kita percaya Yesus ada. Di sini semua orang yang kuat? Tentu tidak. Pasti ada kelemahannya. Tapi pagi hari ini Tuhan mau angkat segala kelemahan kita. Pagi hari ini Tuhan menjawab persoalan-persoalan kita. Ji Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Dia jamah pikiran kita. Dia jamah hati kita. Dia jamah roh kita. Dia akan ubahkan dan tuntun kita di hari-hari ke depan. Haleluya, haleluya. Dengan berani seperti wanita yang lemah ini, ku datang ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah seorang diri. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Saat tidak ada jalan dalam hidupmu, Yesus ada di sana. Saat tidak ada jalan di dalam pekerjaanmu, nol, kosong, Yesus di sana memberi harapan. Saat kita seperti wanita Samaria, dalam segala keadaan yang buruk, Yesus ada di sana. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang sanggup pulihkan.
Bagi wanita yang lemah 12 tahun menderita dan bertahan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana. Haleluya. Saat tiada jalan, tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada. Yesus ada di Haleluya. sana Dan memberiku jawaban. pahitnya kenyataan hidup ini. Pahitnya kenyataan. Oh, tak mampu bertahan. Dan tak mampu bertahan. Yesus di jalanmu. Di sana Dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus. Haleluya. hanya nama Yesus. Rama sikio la 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 la, masya la 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 la. Rama sikio la 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 la, sikio la 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 la, masya la la. Oh, hanya Nama Yesus. hanya Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus berikanku kepastian. oh haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang maha tahu, dia lihat kita semua. Dia lihat kita. Siapa yang sakit, siapa yang susah, siapa yang lemah, siapa yang memerlukan pertolongan. Pagi hari ini Yesus ada untuk saudara. Pagi hari ini Yesus ada untuk saudara. Pagi hari ini Yesus mau berikan kelegaan, kepuasan, kemenangan. Yesus menjadi jawabannya. Yesus menjadi jawabannya. Haleluya. Oh, saat tiada jalan. Haleluya. Saat tiada jalan, Haleluya. Hadapi persoalan. Oh, Yesus ada di sana. dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan. Izinkan Yesus sendiri menjawab. Izinkan Yesus sendiri berkata kepada engkau. Yesus memeluk engkau. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya
Ini kami Tuhan umat-Mu. Engkaulah yang maha tinggi. Engkaulah yang di tempat maha tinggi. Engkau rela turun ke dunia bagi kami. Menyelamatkan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kau melihat kami berharga di mata-Mu. Kau melihat kami berharga di mata-Mu. Kau jadikan kami seperti biji mata-Mu. Apapun keadaan kami, Kau menerima kami apa adanya. Kau melihat setiap kebutuhan kami. Hanya Kau Tuhan yang kami perlu. Tidak ada yang lain. Hanya Kau Tuhan yang kami perlu. Kami mau pegang terus janji firman-Mu. Kami mau terus berlari pada firman-Mu. Mata kami tertuju padamu Tuhan. Kami mau terus berlari, kami mau terus berlomba. Sampai kami memandang wajah-Mu. Dan kami mau tetap tinggal dalam kasih-Mu yang mulia. Terima kasih Kau datang sebagai Immanuel. Kau menyertai setiap hidup kami. Berikan kami hati, berikan kami hati yang peka untuk melihat tanda-tanda itu. Tolong kami umat-Mu ya Tuhan. Tolong kami jemaat-Mu. Kuatkan iman kami. Kami mau terus hidup. Kami mau terus tetap tinggal dalam rencana-Mu. Kami mau tetap tinggal dalam kehendak-Mu. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Allah Roh Kudus, pegang tangan kami. Jangan pernah lepaskan tangan kami. Karena hanya Kau yang kami perlu. Tuntun setiap langkah hidup kami. Bawa kami dalam segala kebenaran. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Firman-Mu yang terus menuntun kami, mendidik kami dalam kebenaran. Kau berkati Ibu Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati dengan kesehatan, hikmat dan urapan dari Allah Roh Kudus senantiasa turun atas hamba-Mu. Engkau berkati keluarga Bapak Ibu Gembala kami yang tercinta Tuhan, yang terus mengembalakan kami domba-dombanya. Untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami digembalakan di tempat ini. Kami mendapat firman Tuhan. Kami mendapat didikan yang benar. Terima kasih Tuhan. Yang membawa kami terus menjadi gereja-gereja Tuhan yang sempurna di akhir zaman. Yang menuntun kami pada kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh berjumpa dengan Engkau. Muka dengan muka dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hadir pagi hari ini bersama dengan kami. Engkau berfirman kepada kami. Engkau kuatkan kami Tuhan. Supaya kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar umat-Mu pulang. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka. Jadikan berkat. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus. Kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini
sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.